Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman, jamaah salat Isya dan salat tarawih Masjid Salman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghirup nafas di muka bumi ini. Mudah-mudahan kesempatan yang diberikan bisa kita manfaatkan untuk senantiasa berada dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwatu iman, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali yang bisa kita ambil hikmah dan pelajaran, juga didikan-didikan dari ibadah saum. Di antaranya adalah ibadah saum mengajarkan kepada kita bagaimana kita bersikap jujur dan adil. Jujur terhadap diri kita sendiri, jujur kepada orang lain. Adil terhadap diri kita sendiri dan adil juga kepada orang lain. Kenapa? Karena kejujuran adalah pangkal dari segala kebaikan. Ketika kita sedang saum, kita sadar bahwa kita sedang ada di dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar bahwa segala gerak-gerik dan langkah yang kita lakukan itu tidak lepas dari pantauan Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya dicatat dan semuanya beresiko. Sehingga kita bisa lebih mengontrol diri dalam segala perilaku. Itulah didikan kejujuran dalam ibadah saum. Kemudian saum juga mengajarkan kita keadilan. Bagaimana kita bersikap adil. Adil sendiri bisa untuk diri kita sendiri, bisa untuk orang lain. Adil bagi diri kita sendiri sebagaimana perkataan Sufyan bin Uyainah adalah istiwa'us sarirati wal alaniyah. Adil kepada diri sendiri itu kita disebut adil ketika sudah bisa sama baiknya. Bainas sarirati wal alaniyah. Antara perilaku kita yang tidak terlihat oleh orang lain dengan perilaku kita yang terlihat oleh orang lain. Biasanya kita ketika nampak terlihat oleh orang lain ingin mengamalkan amal-amal yang terlihat baik oleh orang lain. Sementara ketika orang lain tidak tahu, kita tidak ada lagi kontrol diri, sehingga amal pun tidak ada motivasi. Itulah yang terjadi pada diri kita. Padahal tidak semua kebaikan mesti diketahui dan dilihat oleh orang lain. Sementara yang terlihat itu bisa jadi hanya sebagian kecilnya saja. Maka adil itu adalah ketika seseorang bisa antara yang tidak terlihat dengan yang terlihat itu sama baiknya. Itulah menurut Sufyan bin Uyainah. Karena kita tidak adil. Kenapa di depan orang kita baik tapi di belakang orang kita tidak baik? Ya, justru bagaimana di depan kita baik, di belakang pun sama baiknya. Bahkan ada martabah setelah adil itu, yaitu yang disebut dengan ihsan. Ihsan itu adalah ketika di belakang itu jauh lebih baik daripada ketika di depan. Itulah yang disebut dengan ihsan. Hadirin waktu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebab sejatinya kebaikan-kebaikan itu lebih banyak yang tidak mesti terlihat dan tidak mesti diketahui oleh orang lain. Itulah yang disebut dengan ihsan. Maka saum mengajarkan kepada kita baik di depan orang, baik di belakang orang kita sama baiknya. Dan itulah yang diajarkan. Bagaimana kita tidak berani makan dan minum, baik di depan orang lain, baik di belakang. Bagaimana kita bisa mengontrol setiap perbuatan, setiap gerak-gerik langkah kita, baik di depan orang lain, baik di belakang. Kenapa? Karena kita sadar, kita adalah senantiasa beramal itu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka segala bentuk perilaku yang bertentangan dengan keadilan itu dilarang. Maka ketika kita berbicara adil kepada orang lain, maka maksudnya adalah bagaimana kita bisa memperlakukan orang lain sama dengan memperlakukan diri sendiri. Kalau kita tidak suka dengan perilaku tersebut, orang lain pun tidak suka. Kalau kita senang dengan perilaku tersebut, orang lain pun ingin diperlakukan seperti itu. Itulah yang disebut dengan adil.
Hadirin waktu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya yang dimaksud dengan kezaliman itu adalah bagaimana ketika kita memperlakukan orang lain tidak sama dengan memperlakukan kita. Kenapa misalkan contoh kecil, kenapa ghibah itu dilarang? Ghibah itu adalah menceritakan kejelekan orang lain, meskipun itu fakta, atau menceritakan fakta tentang orang lain tapi dia tidak suka. Kalau kita ceritakan, itu adalah ghibah. Jadi ghibah itu bukan menceritakan sesuatu yang fiktif, tapi fakta dari seseorang. Tapi fakta tersebut tidak baik untuk diungkapkan. Dan orang kalau tahu itu tidak senang. Dari mana kita tahu tidak senang? Tanya diri kita. Kalau diri kita diperlakukan seperti itu, senang tidak? Orang lain pun sama. Karena itu bertentangan dengan prinsip keadilan itu sendiri. Maka dalam hal bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita berlaku adil kepada orang lain dan tidak berlaku zalim, atau tidak berlaku curang kepada orang lain. Dalam hal ini ada sebuah perkataan yang luar biasa dari seorang tabi'in bernama Muhammad bin Ka'ab al-Quradi. Beliau mengatakan, "Salasun man kunna fihi kunna alaihi." Ada 3 perkara yang siapa saja yang melakukan 3 perkara tersebut maka akan berbalik kepadanya. Akibat dari perlakuan tersebut akan kembali kepadanya. Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia, senjata makan tuan. Kalau kata peribahasa Sunda, tamiang melit kabitis. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu, maksudnya mencelakakan orang lain. Maksudnya menganiaya orang lain. Maksudnya mencurangi orang lain. Tetapi justru kecurangannya tersebut kembali kepada dirinya. Apa saja hal tersebut? Hal tersebut adalah al-baghyu wan naqsu wal makru. Yaitu al-baghyu wan naqsu wal makru. Dan beliau membacakan 3 ayat berkaitan dengan 3 perilaku ini. Yaitu pertama firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat ke-23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu innama baghyukum ala anfusikum. Wahai manusia, sesungguhnya akibat dari kezaliman kamu itu akan kembali kepada diri kamu. Itulah yang disebut dengan bagaimana ketika kita melakukan al-baghyu maka dia akan kembali kepada diri kita sendiri. Yang kedua, beliau menyebutkan an-naqsu. Dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman nakasa fa innama yankusu ala nafsih." Apa itu an-naqsu? An-naqsu itu adalah khianat, ingkar janji. Ingkar janji. Faman nakasa, kata Allah, barang siapa yang mengingkari janjinya, mengkhianati janjinya, fa innama yankusu ala nafsih. Sesungguhnya akibat dari keingkarannya tersebut, kejelekannya akan menimpa kepada dirinya. Dan yang terakhir al-makru. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahlihi." Dan rencana jahat itu tidak akan menimpa selain kepada pelakunya. Hadirin waktu iman, inilah yang dimaksud 3 perilaku. Man kunna fihi kunna alaihi. Barang siapa yang melakukannya, maka akan alaihi, kembali kepadanya. Akibat dari kejelekannya itu kembali kepadanya. Kenapa ketika perilaku ini disebutkan seperti itu? Kenapa disebutkan seolah-olah senjata makan tuan? Karena ketiga perilaku ini biasanya dilakukan oleh seseorang untuk mencelakakan orang lain, menguntungkan dirinya sendiri. Untuk menjatuhkan orang lain, mengangkat dirinya sendiri. Untuk mencederai orang lain, sementara dianya menjadi selamat. Itulah, kita mencari keuntungan, mencari kemaslahatan oleh agama tidak dilarang. Tetapi untuk menggapai satu cita-cita, menggapai satu tujuan, mencapai satu kebaikan, janganlah kita lantas mengorbankan orang lain. Janganlah lantas kita berbuat sewenang-wenang kepada orang lain. Itu adalah perilaku yang di luar dari nilai-nilai keadilan yang tadi saya sebutkan. Yang pertama tadi disebutkan al-baghyu. Apa yang dimaksud dengan al-baghyu? Diterjemahkan secara gampang, secara simpel, al-baghyu itu kezaliman. Artinya apa? Mujawazatul haddi fil i'tida'i wadh-dhulmi. Mujawazatul haddi fil i'tida'i wadh-dhulmi. Melebihi batas, melampaui batas fil i'tida' dalam perbuatan sewenang-wenang. Wadh-dhulmi dan kezaliman. Itulah yang disebut dengan al-baghyu.
Jadi perilaku kita kepada orang lain melebihi batas-batasnya. Kenapa? Karena antara kita dengan orang lain itu ada batas-batas yang tidak bisa kita terobos. Orang lain, misalkan orang lain punya kehormatan, tidak boleh kita menjatuhkan kehormatannya. Orang lain mempunyai hak milik harta, tidak boleh kita bersewenang-wenang mengambil hartanya tanpa hak. Orang lain mempunyai hak dan kewajibannya, tidak boleh kita berperilaku sewenang-wenang. Demikian dan lain sebagainya. Inilah hadirin waktu iman perilaku az-zulmu al-baghyu. Bagaimana kita melampaui batas kepada orang lain. Untuk apa? Untuk mencelakakan dirinya dan mengangkat diri kita sendiri. Hadirin waktu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saking bahayanya sikap al-baghyu ini, selain tadi kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya innama baghyukum ala anfusikum, sesungguhnya perbuatan kezaliman itu akan kembali kepada diri kalian sendiri. Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis riwayat Imam Abi Daud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Kata beliau, ma min dhanbin ahaqqu an yu'ajjilallahu li sahibihi al-'uqubata fid dunya ma'a ma yudakhiru lahu fil akhirati minal baghi wa qati'atir rahim. Tidak ada satu dosa pun yang paling layak untuk Allah segerakan azabnya di dunia dengan apa yang Allah sisakan nanti di akhirat. Jadi ketika Allah segerakan di dunia bukan berarti di akhirat selamat. Jadi dia di dunia Allah segerakan azabnya, tapi nanti di akhirat pun Allah sudah sisakan untuk dia itu. Apa itu? Al-baghyu wa qati'atur rahim. Kezaliman, sikap sewenang-wenang, dan juga memutus silaturahim. Dan ini sudah terbukti, sejarah mencatat bagaimana umat-umat terdahulu ketika mereka berbuat sewenang-wenang kepada orang lain, lantas Allah memberikan hukumannya kontan di dunia. Bagaimana Qarun bersikap sewenang-wenang karena dia merasa dirinya kaya, lalu Allah tenggelamkan dengan hartanya. Bagaimana Fir'aun, dia merasa bersikap sewenang-wenang karena dia punya kuasa, sampai dia mengaku sebagai Tuhan, Allah hancurkan. Bagaimana Kabil dan Habil, Allah balas kepada Kabil karena dia berbuat sewenang-wenang kepada saudaranya. Itulah hadirin waktu iman, sikap-sikap, perilaku-perilaku yang Allah bisa segerakan azabnya di dunia dan di akhirat kelak Allah sisakan azabnya. Yang pertama adalah al-baghyu. Yang kedua adalah an-naqsu. Apa itu an-naqsu? An-naqsu itu adalah ingkar janji. Faman nakatha fa innama yankusu ala nafsih. Kita selaku manusia tidak pernah luput, tidak lepas dari namanya janji. Semua kita pasti punya janji. Pasti punya komitmen kepada siapa? Kepada orang lain. Maka salah satu ciri orang mukmin itu bagaimana dia memenuhi janjinya tersebut. Tidak pernah mengkhianatinya. Dan biasanya perilaku khianat janji itu dengan tujuan apa? Tujuan merugikan orang lain dan menguntungkan dirinya sendiri. Dia janji kemana-mana, janji ingin ini, janji ingin itu. Setelah terpenuhi, sudah dia lupa. Itulah an-naqsu. Hadirin waktu iman. Maka kata Allah, faman nakatha fa innama yankusu ala nafsihi. Akibat dari janji bohongnya itu akan kembali kepada dirinya. Dan itu bisa Allah segerakan di dunia. Kalau tidak, nanti di akhirat akan menimpa dirinya. Nah, ini berbeda dengan tadi al-baghyu yang sudah jelas-jelas Allah sebutkan. Di dunia pun itu sangat layak untuk disegerakan azabnya. Sampai dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa yang yankus, dia berkhianat janji, nanti di akhirat akan diberi tanda oleh Allah Subhanahu wa taala, ditancapkan tanda-tanda di duburnya, ya, di bagian belakangnya di akhirat nanti, agar ketahui ini adalah seorang yang ingkar, ini adalah seorang yang ingkar. Kenapa ancamannya begitu berat? Karena khianat janji itu adalah sifat yang tersembunyi. Sifat yang tersembunyi itu akan menjadi motivasi dihindari kalau azabnya, kalau ancamannya berat. Dan yang ketiga adalah al-makru. Apa yang dimaksud dengan al-makru? Al-makru itu adalah sarful ghairi amma yaqsuduhu binaw'in minal hilah. Dan disebutkan juga ismun likulli fi'lin yaqsidu fa'iluhu fi batinihi khilafa ma yaqtadihi zahiruhu. Satu perilaku dari perilaku tersebut nampaknya ingin sesuatu, tapi di balik itu ada rencana lain. Rencana jahat. Kelihatannya rencananya baik, tapi di balik kebaikan itu adalah ada
ada tipu daya yang ingin memperdaya dan ingin ada kejahatan yang disembunyikan. Makanya makar itu sering diartikan tipu daya. Ya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, Allah pun membuat makar, dan Allah lah sebaik-baik pembuat makar. Hadirin waktu iman, biasanya makar ini dilakukan untuk apa? Untuk sama mencelakakan orang lain, menyelamatkan dirinya sendiri, menguntungkan dirinya sendiri dengan menipu orang lain. Orang lain tertipu karena apa? Karena kelihatannya ini adalah baik, kelihatannya ini adalah bagus. Kemudian di balik itu ternyata ada rencana jahat. Inilah hadirin waktu iman, di dalam perilaku kita sehari-hari, Allah tidak pernah melarang kita untuk menggapai ambisi, obsesi apapun di bidang apapun. Selama tidak ada yang haramkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, dalam caranya pun jangan sampai ada cara-cara yang bertentangan dengan asas keadilan itu sendiri. Yaitu cara-cara bagaimana dia memperlakukan orang lain. Kemudian orang lain menjadi celaka dan dia ingin selamat dari itu. Kata Allah, itu akan kembali kepadanya. Hadirin waktu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah perilaku-perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai keadilan yang diajarkan oleh Islam, dan bagaimana saum Ramadan sejatinya kalau kita tadabburi, kalau kita perhatikan secara seksama, kalau kita betul-betul melaksanakan dengan baik. Saum Ramadan mengajarkan kepada kita untuk berperilaku jujur dan adil. Mudah-mudahan kita bisa menjunjung perilaku ini setidaknya untuk diri kita, dan setelah itu mari kita sebarkan kebaikan ini kepada orang lain agar kita benar-benar bisa mencapai derajat orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.